Di sebuah desa nelayan di pesisir pantai Watu Ulo, Jember, Jawa Timur, hiduplah seorang pemuda tampan dan perkasa bernama Raka. Tubuhnya kokoh hasil dari bertahun-tahun berjuang melawan ombak besar, mengais rezeki dari laut. Suatu senja, Raka pulang dari laut dengan membawa ikan yang melimpah. Perahu kayunya menepi perlahan di pantai saat matahari mulai tenggelam, memberikan sinar oranye yang mistis di cakrawala. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Semilir angin membawa aroma anyir yang bukan dari ikan. Suara ombak terdengar lebih berat, seolah ada sesuatu yang berbisik dari balik laut. Raka mendongak, melihat sekilas bayangan samar di atas tebing Watu Ulo yang terkenal angker itu. Legenda setempat mengatakan bahwa tebing itu dihuni oleh roh-roh kuno, makhluk laut yang tidak suka diganggu. Namun Raka selalu menepisnya sebagai cerita kosong, dongeng untuk menakuti anak-anak. Saat ia hendak mengangkat jala dari perahu, tiba-tiba sesuatu yang berat menariknya. Raka terhuyung, nyaris jatuh ke laut. Namun dengan kekuatan luar biasa, ia menarik balik jalanya. Di dalam jala, bukan hanya ikan yang terjerat, melainkan seekor ular hitam berkilat yang aneh. Ular itu tidak sebesar ular laut biasa, tetapi tatapan matanya mengintimidasi, seolah hidup dengan dendam yang dalam. Ular itu melilit jala dengan kuat, dan ketika Raka berusaha melepaskannya, tiba-tiba terdengar suara lirih, "Ya, engkau telah mengusik tempatku, anak manusia." Raka terperanjat dan menoleh. Di hadapannya, sosok wanita misterius berdiri di atas tebing Watu Ulo. Rambutnya terurai panjang dengan gaun putih yang melambai-lambai tertiup angin. Wajahnya samar, namun matanya tajam menatap Raka, seolah menembus hingga ke dalam jiwanya. "Kau adalah Raka, yang selalu datang untuk menguras hasil laut kami," suara wanita itu bergema, terdengar dari segala arah. Malam ini, kau harus membayar." Raka yang dikenal pemberani mulai merasa gentar. Ia berusaha berteriak, memanggil teman-temannya, tetapi suaranya seperti tenggelam dalam keheningan malam. Seketika, tubuhnya terasa berat, dan udara di sekitarnya menjadi dingin. Sosok wanita itu melayang mendekat, dan Raka kini melihatnya jelas. Wajahnya cantik, tapi dingin, dengan mata yang berkilauan penuh kemarahan. "Jangan lagi kau datang ke sini tanpa permisi, manusia." Suaranya menggema lebih keras, menggetarkan pasir di sekitarnya. Mendadak, dari dasar laut, muncul bayangan-bayangan lain yang bergerak perlahan mendekati Raka. Makhluk-makhluk laut dengan tubuh mengerikan, bersirip, bersisik, dan berlumuran lendir, seolah bangkit dari kedalaman untuk melindungi wilayah mereka. Tanpa sadar, Raka mengucapkan doa dalam hati, memohon ampunan dan keselamatan. Tiba-tiba, seberkas cahaya terang muncul dari arah laut, membelah kegelapan malam. Cahaya itu, yang ia rasakan sebagai perlindungan dari alam, menyilaukan mata sosok wanita itu dan para makhluk lainnya. Mereka menggeram, kemudian menghilang satu persatu ke dalam ombak, meninggalkan aroma anyir yang menusuk. Setelah kejadian itu, Raka terkulai di pasir, dengan tubuh gemetar. Ketika ia bangun esok pagi, ia menemukan bahwa semua ikan hasil tangkapannya hilang, menyisakan hanya jala kosong di perahunya. Sejak saat itu, Raka tidak lagi berani melaut tanpa menghaturkan sesajen di pantai Watu Ulo, dan ia menjadi saksi bagi kisah mistis yang selalu ia anggap hanya dongeng semata. Kini, cerita Raka menyebar di kalangan nelayan, menjadi peringatan bagi mereka yang akan melaut. Jangan pernah meremehkan kekuatan dan rahasia yang tersembunyi di lautan, terutama di tempat yang sudah lama dianggap sakral. Raka akhirnya kembali ke kehidupan normalnya sebagai nelayan setelah kejadian mistis di pantai Watu Ulo beberapa waktu lalu. Meski terbayang-bayang dengan pengalaman aneh itu, ia memilih untuk tak gentar menghadapi laut yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Ia punya tanggung jawab besar untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dan laut adalah satu-satunya sumber penghasilan yang ia andalkan. Suatu hari, Raka berlayar bersama rekan-rekannya. Langit tampak cerah, dan laut tenang tanpa tanda-tanda badai. Mereka memulai hari seperti biasa, membentangkan jala dan mengumpulkan ikan dengan hasil tangkapan yang cukup melimpah. Semua berjalan lancar hingga sore tiba, saat mereka bersiap-siap pulang. Namun, di tengah lautan, tiba-tiba muncul sebuah perubahan yang tak diduga. Langit yang tadi cerah berubah menjadi kelabu. Angin bertiup semakin kencang, membawa ombak besar yang perlahan menggulung dari kejauhan. Para nelayan mulai panik, mencoba mengendalikan perahu mereka agar tak terombang-ambing. Tapi gelombang itu datang terlalu cepat. Ombak besar menghantam perahu dengan kekuatan yang luar biasa, membuat Raka dan teman-temannya jatuh terguling ke geladak. "Ayo bertahan! Jangan menyerah!" diteriak Raka, suaranya nyaris tenggelam dalam suara gemuruh air yang menakutkan.
Mereka berusaha sekuat tenaga. Satu persatu, para nelayan selamat setelah berhasil mencapai kapal mereka yang sudah terombang-ambing. Namun, ketika semua orang mulai aman, tiba-tiba, dari balik gelombang besar, muncul suara lembut namun mendominasi. "Raka?" Suara itu berbisik, terdengar jelas di telinga Raka meski suara angin dan ombak begitu keras. Ia merasa tubuhnya tak bisa digerakkan. Perlahan, air laut di sekitarnya berubah menjadi hijau pekat, dan dari dalam air muncul sosok yang dikenal dalam legenda masyarakat setempat, Nyai Roro Kidul. Dalam wujudnya yang memukau, bergaun hijau yang bergelombang seperti ombak, Nyai Roro Kidul mendekat dengan tatapan mata yang dalam dan memukau. "Raka?" ucapnya lembut tapi penuh kuasa. "Kau telah mengusik ketenangan kami di laut ini. Waktumu di dunia manusia sudah cukup. Kini, kau akan tinggal bersamaku." Raka yang malang tak mampu melawan pesona itu. Tubuhnya terasa berat, dan jiwanya seolah ditarik menuju kedalaman lautan. Para nelayan lainnya yang melihat kejadian itu hanya bisa menjerit ketakutan saat Raka perlahan hilang dari permukaan, tenggelam ke dalam lautan yang semakin gelap. Seketika ombak kembali tenang, seperti tidak ada yang terjadi. Para nelayan yang selamat pulang ke desa dengan hati gundah, membawa kabar buruk tentang hilangnya Raka. Kisah tentang hilangnya Raka menyebar ke seluruh desa. Keluarganya meratap, tak ada yang menyangka pemuda tangguh itu akan pergi dengan cara misterius. Meski mereka yakin Raka masih hidup, namun mereka juga sadar bahwa ia mungkin telah diambil oleh penguasa laut selatan yang legendaris itu. Di tempat yang tak terlihat oleh mata manusia, Raka membuka matanya di sebuah istana megah di bawah laut, dikelilingi oleh koral yang berkilauan dan makhluk-makhluk laut aneh. Ia bingung, tak tahu bagaimana bisa sampai di sana, namun ia segera mengenali sosok di depannya. Nyai Roro Kidul berdiri dengan anggun, matanya menatap Raka penuh arti. "Selamat datang di kerajaan laut, Raka," ujar Nyai Roro Kidul, suaranya terdengar seperti alunan ombak yang tenang. "Mulai sekarang, kau akan menjadi bagian dari kerajaan ini. Namun, jangan khawatir. Aku punya tujuan untukmu, tugas besar yang hanya bisa kau selesaikan." Raka yang masih linglung berusaha mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya, "Apa maksudmu? Mengapa aku dibawa ke sini?" Nyai Roro Kidul tersenyum tipis. Laut ini telah mengalami ketidakseimbangan. Para manusia terlalu serakah, menguras isi laut tanpa batas. Akibatnya, banyak makhluk laut yang menderita. Aku membutuhkan seseorang sepertimu untuk mengembalikan harmoni. Kau akan menjadi penghubung antara dunia manusia dan lautan. Meski masih bingung dan tak sepenuhnya paham, Raka merasa ada panggilan kuat di dalam dirinya untuk mengikuti kata-kata itu. Meski ia merasa takut dan rindu pada keluarganya, namun di sisi lain, ada dorongan yang membuatnya ingin mematuhi Nyai Roro Kidul, mungkin karena auranya yang memukau dan misterius. Ia merasa ada kekuatan yang lebih besar dari dirinya yang tengah bekerja. Di hari-hari berikutnya, Raka diajarkan berbagai ilmu oleh Nyai Roro Kidul. Ia belajar memahami bahasa makhluk laut, berkomunikasi dengan roh-roh penjaga lautan, serta mengendalikan gelombang dan angin. Dalam latihan-latihan itu, Raka menemukan bahwa dirinya mampu melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia biasa. Lambat laun, ia mulai menguasai kekuatan alam laut, dan tugas pertamanya pun diberikan, memulihkan terumbu karang yang rusak akibat kegiatan nelayan tak bertanggung jawab. Sementara itu, di desa, keluarganya terus menunggu. Ibu Raka setiap malam pergi ke pantai Watu Ulo, memanggil namanya, berharap putranya bisa kembali suatu saat nanti. Kabar tentang Nyai Roro Kidul yang membawa Raka membuat desa diliputi oleh kisah-kisah mistis, menjadi legenda baru yang dipercaya akan membawa berkah, jika mereka memperlakukannya dengan hormat. Namun, Raka belum tahu bahwa tugasnya jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Suatu hari nanti, ia akan kembali ke daratan, namun bukan sebagai manusia biasa, melainkan sebagai penjaga laut yang telah mendapat kekuatan dari sang ratu penguasa pantai selatan. Waktu terus berlalu di kerajaan laut, dan Raka perlahan mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Ia satu-satunya manusia yang berada di istana Nyai Roro Kidul, di mana sebagian besar penghuni kerajaan adalah makhluk-makhluk mistis dan penjaga laut yang berbentuk aneh. Putri duyung berkulit kehijauan, manusia ikan, hingga sosok-sosok misterius yang hanya menampakkan bayangan. Semua makhluk di istana menghormati Raka, namun ia masih merasa sendirian dan merindukan keluarganya di daratan. Nyai Roro Kidul sering memanggil Raka untuk menemaninya di istana, dan mereka berbicara panjang lebar tentang lautan, keseimbangan alam, hingga kisah-kisah kehidupan masa lalu Nyai Roro Kidul. Sang Ratu Lautan itu merasa kagum dengan keberanian dan ketangguhan Raka, apalagi ketampanan Raka yang membuatnya terlihat berbeda dari penghuni kerajaan lainnya. Lambat laun,
Nyai Roro Kidul mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam pada diri Raka, rasa yang tak pernah ia alami selama berabad-abad memerintah laut. Suatu hari, Nyai Roro Kidul memanggil Raka ke singgasana utamanya, sebuah ruangan megah dengan pilar-pilar kristal laut yang berkilauan. Di tengah ruangan terdapat tahta ratu, dihiasi mutiara dan batu karang yang bersinar lembut dalam cahaya biru kehijauan. Raka masuk dengan penuh hormat, meskipun ia mulai merasakan keakraban yang berbeda dengan sang ratu. "Raka," ia ucap Nyai Roro Kidul lembut namun penuh kuasa, sudah lama aku mengamatimu. Kau berbeda dari manusia lainnya. Tidak hanya tampan dan perkasa, kau juga memiliki jiwa yang kuat, dan keberanian yang tak tergoyahkan. Kau telah membantuku menjaga keseimbangan laut ini. Aku tidak ingin melepaskanmu begitu saja." Raka tertegun, matanya bertemu dengan tatapan dalam Nyai Roro Kidul yang penuh teka-teki. Ada sesuatu yang berat dalam kata-kata itu, sesuatu yang membuat dadanya berdegup lebih cepat. Sebelum Raka sempat menjawab, Nyai Roro Kidul melanjutkan, "Aku ingin kau menjadi bagian dari kerajaan ini, bukan hanya sebagai penjaga, tetapi juga sebagai pendampingku." Mendengar itu, Raka terdiam, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Nyai Roro Kidul, sang penguasa lautan yang legendaris, menginginkan dirinya sebagai pasangan. Di satu sisi, ia merasa terhormat. Namun di sisi lain, ia merasa bimbang. Raka masih merindukan kehidupan lamanya, keluarganya, dan desa yang ia tinggalkan. "Ratu, aku tidak tahu harus berkata apa," ujar Raka dengan hati-hati. Aku merasa terhormat, namun, aku masih memiliki keluarga di daratan. Mereka pasti menungguku." Nyai Roro Kidul tersenyum lembut, dan dalam senyumnya ada ketenangan yang membuat hati Raka bergetar. "Jika kau menjadi pendampingku, aku akan memberikanmu kekuatan yang tidak dimiliki manusia biasa. Kau akan memiliki kemampuan untuk hidup di dua dunia, di lautan dan di daratan. Aku akan memberimu kesaktian untuk kembali ke keluargamu kapan saja, namun kau juga akan menjadi bagian dari kerajaan laut ini untuk selamanya." Raka terdiam lama, merenungkan tawaran yang begitu luar biasa. Kesempatan untuk memiliki kesaktian dan menjadi bagian dari kerajaan laut adalah sesuatu yang tak mungkin ia tolak begitu saja. Ia akan menjadi penjaga lautan, melindungi keluarganya dan desanya dari bencana yang berasal dari lautan. Namun, ia juga tahu bahwa menikahi Nyai Roro Kidul berarti mengikatkan dirinya pada dunia mistis ini, dan mungkin mengorbankan kebebasannya. Setelah berpikir panjang, Raka akhirnya berkata, "Baiklah, Ratu. Aku akan menerima tawaranmu. Jika ini adalah takdirku, maka aku akan menjalaninya. Namun, izinkan aku untuk tetap menjaga keluargaku dan desaku." Nyai Roro Kidul tersenyum, kali ini dengan kebahagiaan yang terpancar di wajahnya. Dengan lembut, ia menggenggam tangan Raka, dan dalam sekejap, tubuh Raka terasa dialiri energi yang luar biasa kuat. Warna biru kehijauan menyelimuti tubuhnya, dan ia merasakan kekuatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. "Kau kini menjadi bagian dari kerajaan laut ini, Raka. Aku memberimu kesaktian yang diwarisi oleh para penguasa laut. Kau akan bisa mengendalikan air, mengarahkan angin, dan menjaga keseimbangan alam. Dan saat kau kembali ke daratan, aku akan tetap bersamamu, sebagai penjaga yang tak terlihat," ujar Nyai Roro Kidul. Setelah upacara sederhana itu, Nyai Roro Kidul membawa Raka ke tempat yang lebih dalam di kerajaan laut, sebuah gua kuno yang berisi peninggalan-peninggalan mistis. Di sana, ia mengajarkan Raka berbagai ilmu sakti, termasuk cara memanggil ombak, berbicara dengan makhluk laut, dan menyerap kekuatan dari lautan. Di hari-hari berikutnya, Raka menjalani kehidupan baru sebagai pendamping Nyai Roro Kidul. Ia tak hanya menjadi pelindung laut, tetapi juga sering kembali ke desanya secara diam-diam, untuk memastikan keluarganya dalam keadaan aman. Dengan kesaktiannya, Raka bisa hadir di tengah badai yang mengancam nelayan, menenangkan ombak yang nyaris menghancurkan perahu mereka, dan membawa pulang para nelayan yang tersesat di lautan. Namun, tidak ada yang tahu bahwa kekuatan misterius yang melindungi mereka berasal dari Raka yang kini menjadi pelindung lautan dan juga manusia. Suatu malam, ketika Raka kembali ke istana, Nyai Roro Kidul menyampaikan sebuah kabar penting. "Kita akan menghadapi ancaman besar, Raka. Ada kekuatan jahat dari Laut Selatan yang ingin menguasai wilayah ini. Jika kita tidak bertindak, bukan hanya lautan, tetapi daratan juga akan hancur." Raka, yang kini telah memiliki ilmu sakti, siap menghadapi segala tantangan untuk melindungi wilayah yang ia cintai. Bersama Nyai Roro Kidul, mereka mulai merencanakan strategi untuk melawan ancaman besar ini. Namun, ia tahu bahwa pertempuran ini bukanlah akhir,
melainkan awal dari tugasnya sebagai penjaga laut yang sakti dan pendamping sang ratu penguasa pantai selatan. Kini, Raka menjalani hidup sebagai sosok misterius yang berada di antara dunia manusia dan lautan. Ia adalah pelindung, penjaga, dan pewaris kekuatan mistis yang diwariskan oleh Nyai Roro Kidul. Legenda tentang Raka dan Nyai Roro Kidul pun mulai tersebar di kalangan para nelayan dan masyarakat sekitar. Mereka mengatakan bahwa ada seorang pemuda tampan yang selalu muncul di lautan, menyelamatkan siapapun yang tersesat atau dihantam badai. Namun tak seorang pun tahu bahwa pemuda itu adalah Raka, yang kini menjadi raja kecil di bawah kekuasaan sang ratu laut. Di desa pesisir tempat keluarga Raka tinggal, rasa kehilangan dan duka tak kunjung sirna. Ayah Raka setiap hari duduk di tepi pantai, memandang lautan yang luas dengan harapan putranya akan muncul dari balik ombak. Setiap sore, keluarga Raka menggelar doa bersama di rumah sederhana mereka, memohon agar Raka dilindungi dimanapun ia berada dan bisa kembali pulang. Namun, waktu sebulan telah berlalu, dan tidak ada kabar sedikit pun tentang Raka. Kabar kepergiannya membuat hati ayahnya semakin teriris. Ibu Raka pun merasa seperti mendengar suara putranya di sela-sela tiupan angin yang menerpa pepohonan kelapa di sekitar rumah. Setiap malam, ia tak pernah lupa berdoa dengan harapan putranya masih hidup dan diberi keselamatan. Pada suatu malam yang gelap, ayah Raka bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat putranya berdiri di tepi pantai, dikelilingi oleh kabut biru kehijauan. Di sebelah Raka, berdiri sesosok wanita anggun bergaun hijau yang tampak memikat namun misterius. Ayah Raka terbangun dengan keringat dingin dan firasat kuat bahwa ada sesuatu yang besar dan mistis tengah menyelimuti putranya. Keesokan harinya, ayah Raka memutuskan untuk meminta bantuan dari seorang kiai yang tinggal di pesantren dekat desa. Kiai tersebut, yang dikenal sebagai Kiai Abdullah, memiliki ilmu dan kemampuan spiritual yang diakini bisa berkomunikasi dengan alam gaib. Ayah Raka berharap bahwa dengan bantuan Kiai Abdullah, ia dapat menemukan petunjuk tentang keberadaan Raka. Pagi itu, ayah Raka bergegas menuju pesantren. Setelah menceritakan semua yang telah terjadi, termasuk mimpi yang dialaminya, Kiai Abdullah terdiam lama, merenung dalam keheningan. Kiai Abdullah memahami bahwa ini bukanlah kejadian biasa. Ada kekuatan besar yang terlibat, dan ia merasa bahwa apa yang menimpa Raka berkaitan dengan dunia gaib. "Pak, Raka bukan hilang begitu saja. Saya merasa ia telah diambil oleh kekuatan mistis yang berasal dari laut," diucap Kiai Abdullah dengan nada serius. "Kemungkinan besar, ini adalah campur tangan dari sosok yang sering disebut dalam cerita rakyat kita, Nyai Roro Kidul, sang penguasa pantai selatan." Mendengar hal itu, ayah Raka merasa terkejut dan gelisah. Ia hanya pernah mendengar legenda Nyai Roro Kidul sebagai cerita rakyat, namun tak pernah mengira bahwa putranya bisa terlibat dengan kekuatan sebesar itu. "Kiai, apakah masih ada cara untuk membawanya kembali?" ditanya ayah Raka dengan penuh harap. Kiai Abdullah mengangguk perlahan. "Ada satu ritual yang bisa kita lakukan. Ini bukan ritual biasa, melainkan doa dan zikir khusus yang dapat membuka jalan bagi roh-roh pelindung untuk membawa pesan kita ke alam gaib. Namun, ini bukan tanpa risiko. Kita harus berhati-hati dan melakukan semuanya dengan hati yang tulus." Dengan restu dari keluarga Raka, Kiai Abdullah menyiapkan segala keperluan untuk ritual tersebut. Malam itu, keluarga Raka dan beberapa warga desa berkumpul di rumah Raka, membawa sesajen berupa bunga melati, minyak wangi, dan air yang diambil dari sumur tua yang dipercaya memiliki kekuatan suci. Kiai Abdullah duduk di tengah, dikelilingi oleh lilin yang dinyalakan melingkar, sementara ayah dan ibu Raka duduk bersimpuh di depannya, memegang gambar Raka dengan penuh haru. Ritual pun dimulai. Kiai Abdullah memulai dengan doa-doa dalam bahasa Arab, diikuti dengan zikir panjang yang menggetarkan hati semua yang hadir. Ia membacakan mantra khusus yang diperuntukkan untuk berkomunikasi dengan penjaga lautan dan memohon agar Nyai Roro Kidul atau para pengawalnya memberi petunjuk tentang keberadaan Raka. Suasana semakin hening ketika doa-doa itu mencapai puncaknya. Udara di sekitar terasa lebih dingin, dan angin malam bertiup lebih kencang, seolah membawa bisikan-bisikan dari dunia yang tak terlihat. Tiba-tiba, api lilin bergoyang dan menari tanpa henti, lalu padam satu persatu tanpa angin yang menyentuhnya. Di tengah kegelapan, terdengar suara lembut yang hanya bisa didengar oleh Kiai Abdullah. Suara itu seperti datang dari jauh, samar dan bergaung. "Putramu tidak hilang, ia ada di alamku," kata suara itu lirih. "Dia telah menjadi bagian dari kerajaan laut. Jika kau memanggilnya kembali, maka ia akan kehilangan kesaktiannya. Pertimbangkan baik-baik, karena ini bukan keputusan yang mudah." Kiai Abdullah mendengarkan pesan itu dengan penuh perhatian. Ia sadar bahwa suara yang ia dengar adalah pesan dari Nyai Roro Kidul sendiri. Usai suara itu hilang,
ia membuka mata dan menatap ayah Raka dengan tatapan serius. "Pak, ada pesan yang saya terima," kata Kiai Abdullah dengan hati-hati. Nyai Roro Kidul sendiri yang mengabarkan bahwa Raka masih hidup, namun ia kini menjadi bagian dari kerajaannya di laut. Jika kita memaksanya untuk kembali, ia akan kehilangan segala ilmu dan kesaktian yang telah diberikan kepadanya. Ayah Raka terkejut, tidak menyangka bahwa nasib anaknya telah terikat dengan kerajaan laut. Namun, ia juga merasa lega mengetahui bahwa Raka masih hidup. "Apa yang harus kami lakukan, Kiai?" ditanya Ibu Raka dengan air mata yang mengalir. "Yang bisa kita lakukan adalah mengizinkan Raka kembali jika memang ia diizinkan untuk datang," jawab Kiai Abdullah. "Ritual ini akan kita lanjutkan sebagai doa dan permohonan agar Raka diberikan pilihan untuk kembali. Jika ia sudah terikat dengan Nyai Roro Kidul, maka kita tak bisa memaksanya kembali. Kita harus ikhlas dan pasrah." Ritual pun dilanjutkan dengan doa-doa permohonan dari hati yang tulus, memohon kepada alam untuk memberikan kesempatan kepada Raka agar bisa pulang dan menjenguk keluarganya. Ayah dan Ibu Raka menangis, memohon agar anak mereka diperbolehkan pulang, meskipun hanya sesaat. Beberapa hari setelah ritual itu, di tengah malam, ayah Raka bermimpi lagi. Kali ini, ia melihat Raka di tepi pantai, menatapnya dengan mata yang penuh arti. Dalam mimpi itu, Raka tersenyum dan berkata, aku akan kembali, ayah. Tunggu aku di pantai saat bulan purnama." Ayah Raka terbangun dengan air mata mengalir, merasa bahwa mimpinya adalah pesan nyata dari putranya. Ia mengabarkan hal ini kepada keluarga dan Kiai Abdullah, yang menyarankan mereka untuk kembali ke pantai Watu Ulo pada malam purnama berikutnya. Dengan harapan baru, keluarga Raka mempersiapkan diri untuk menyambut kepulangan putra mereka. Saat bulan purnama tiba, mereka duduk di tepi pantai Watu Ulo, menanti kehadiran Raka di bawah cahaya bulan yang terang. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, namun mereka yakin bahwa Raka akan kembali, seorang pemuda yang tidak lagi sama, tetapi tetap anak yang mereka cintai. Di dalam kerajaan laut yang megah namun penuh misteri, Raka mulai merasa ada yang berbeda. Semakin lama ia berada di sana, semakin besar rasa rindu yang ia rasakan untuk keluarganya, desa pesisirnya, dan kehidupannya sebagai nelayan. Meskipun kini ia memiliki kesaktian luar biasa dan menjadi sosok yang dihormati di bawah naungan Nyai Roro Kidul, ada kerinduan mendalam yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Di suatu malam yang hening, ketika ia sedang berdiri di tepi istana laut, memandangi hamparan air yang gelap namun damai, sebuah suara lirih tiba-tiba terdengar di telinganya. Suara itu adalah bisikan halus, seperti angin lembut yang mengalir dari permukaan air. "Raka, pulanglah, nak, pulanglah ke keluargamu." Raka merasa terkejut. Suara itu seperti suara ibunya. Ia memejamkan mata, berusaha menangkap makna suara itu. Dan saat ia fokus pada suara itu, tiba-tiba bayangan ayah dan ibunya muncul di dalam pikirannya, berlutut dengan wajah penuh doa di tepi pantai. Di samping mereka, Kiai Abdullah juga terlihat memanjatkan doa dengan khusyuk, wajahnya penuh harap dan keteguhan hati. Doa-doa dari keluarga dan Kiai itu ternyata memiliki kekuatan yang tak terduga. Doa-doa itu melewati angin, menyusuri gelombang, dan menembus perbatasan dunia manusia dengan kerajaan gaib. Raka merasakan kekuatan cinta dan harapan yang begitu besar, menyadarkannya akan kenyataan yang selama ini tertutupi. Dalam kesadaran yang baru itu, Raka mulai memahami bahwa ia selama ini telah diperdaya. Ia bukan berada di istana ini atas kemauannya sendiri. Ia telah diculik, dibawa dari dunianya tanpa izin, dan ditahan di kerajaan laut. Nyai Roro Kidul, yang selalu memperlakukannya dengan penuh perhatian, sebenarnya telah mengambilnya dari keluarga dan kehidupannya di dunia manusia. Kesadaran itu membuat kemarahan dan kekecewaan muncul dalam hati Raka. Ia merasa dikhianati, bukan hanya oleh Nyai Roro Kidul, tetapi oleh semua kemegahan dan pesona kerajaan laut ini yang telah menipunya. Dengan tekad yang bulat, Raka memutuskan bahwa ia harus melawan dan keluar dari istana ini, kembali ke keluarganya di daratan. Saat itu juga, ia mencari Nyai Roro Kidul yang berada di ruang utama istana. Nyai Roro Kidul duduk di atas tahtanya, memancarkan keanggunan yang menakjubkan, namun kali ini, Raka melihatnya dengan mata yang berbeda, mata yang penuh kecurigaan dan kemarahan. "Ratu," ia ucap Raka dengan suara tegas, aku tahu semua yang kau lakukan padaku. Kau telah memisahkanku dari keluargaku, menculikku dari kehidupan yang aku cintai. Kau membawa aku ke sini tanpa izin. Ini semua bukan takdir, tetapi tipu daya." Nyai Roro Kidul menatap Raka dengan tajam. Raut wajahnya yang tenang berubah menjadi serius, menunjukkan kekuatan seorang ratu yang tidak bisa diremehkan. "Raka, kau adalah sosok yang aku pilih, yang aku kasihi, yang aku beri kehormatan untuk berada di sisiku.
Kau memiliki segalanya di sini. Mengapa kau masih menginginkan kehidupan manusia yang rapuh itu? Raka menggenggam tangannya, merasakan kesaktian yang telah diwariskan kepadanya oleh Nyai Roro Kidul. Ia sadar bahwa kesaktian itu kini menjadi senjata baginya untuk melawan Ratu Laut ini. Karena mereka adalah keluargaku, dan itu adalah duniaku. Kau tidak berhak mengambilku dari mereka. Aku akan kembali, dan kau tidak bisa menghentikanku. Nyai Roro Kidul tersenyum sinis. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi, Raka. Aku adalah penguasa Laut Selatan, kekuatanku melampaui kekuatan manusia manapun. Raka menarik napas panjang dan mulai mengerahkan kesaktiannya. Ia merasakan energi laut yang telah menyatu dalam dirinya, mengalir melalui setiap inci tubuhnya. Ia tahu bahwa pertempuran ini tidak akan mudah, namun ia juga tahu bahwa cinta dan doa keluarganya memberikan kekuatan yang tak terlihat, yang menuntunnya dalam perjuangan ini. Dengan satu gerakan, Raka mengerahkan tangannya ke depan, dan dari telapak tangannya muncul gelombang air yang kuat, menghantam Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul, yang awalnya tersenyum meremehkan, terkejut dengan serangan itu. Meski begitu, ia segera membalas dengan mengerahkan kekuatannya, menciptakan pusaran air yang mengelilingi Raka. Pertempuran berlangsung sengit di ruang utama istana. Nyai Roro Kidul menciptakan badai air dan bayangan-bayangan laut yang mengancam Raka, namun Raka berhasil menangkis serangan itu dengan kekuatan yang sama. Setiap kali Nyai Roro Kidul mengerahkan kesaktiannya, Raka mengimbangi dengan kekuatan yang ia terima dari ratu itu sendiri. Sementara itu, di daratan, ayah dan ibu Raka bersama Kiai Abdullah terus memanjatkan doa-doa yang semakin kuat, membayangkan putra mereka yang tengah berjuang. Doa-doa itu mengalir seperti gelombang menuju kerajaan laut, memberikan dukungan dan kekuatan kepada Raka. Di puncak pertarungan, Raka merasakan energi yang begitu besar dari doa keluarganya, mengalir dalam dirinya seperti nyala api yang membara. Dengan keberanian yang penuh, ia mengarahkan kedua tangannya ke arah Nyai Roro Kidul, menciptakan semburan air yang bercahaya seperti sinar bulan, menyerang Nyai Roro Kidul dengan kekuatan luar biasa. Nyai Roro Kidul terkejut, tak mampu menahan serangan itu. Ia terdorong mundur, terhempas ke tahtanya. Suara gemuruh bergema di seluruh istana, seolah-olah lautan itu sendiri menjerit dalam kemarahan. Cukup, Raka, seru Nyai Roro Kidul, terengah-engah. Aku tidak akan menghentikanmu. Kau boleh pergi, tetapi ingatlah, kau adalah bagian dari laut ini. Kesaktian yang kuberikan padamu akan tetap menjadi pengikatmu dengan kerajaan ini. Raka menatap Nyai Roro Kidul dengan mata yang tajam namun penuh tekad. Aku tidak peduli, yang penting aku kembali ke keluargaku. Dengan satu gerakan, ia berbalik dan melangkah keluar dari istana, melewati penjaga-penjaga laut yang hanya bisa menunduk saat ia melintas. Ketika Raka mendekati perbatasan antara kerajaan laut dan dunia manusia, ia mendengar suara Nyai Roro Kidul untuk terakhir kalinya. Kita akan bertemu lagi, Raka. Kau takkan pernah bisa sepenuhnya meninggalkan laut ini. Raka tidak menoleh. Ia terus berjalan, berjuang melewati perbatasan yang memisahkan dunia mistis dan dunia nyata, dibantu oleh kekuatan doa keluarganya yang terus memanggilnya. Dan akhirnya, saat ia berhasil menembus batas itu, ia terbangun di tepi pantai, tempat ayah, ibu, dan Kiai Abdullah menunggunya dengan haru. Mereka menyambutnya dengan pelukan dan tangisan kebahagiaan. Namun, di balik senyumnya, Raka menyimpan rasa waspada. Ia tahu bahwa Nyai Roro Kidul tidak akan begitu saja melupakan dirinya. Meskipun ia telah kembali ke dunia manusia, ia masih membawa kesaktian yang mengikatnya pada lautan, sebuah kekuatan yang akan terus membayangi hidupnya. Petualangan Raka belum selesai. Ia kini hidup di antara dua dunia, dengan kesadaran bahwa kapan saja, Nyai Roro Kidul mungkin akan menuntut bagian dari dirinya yang masih menjadi milik laut. Setelah melalui perjuangan berat melawan Nyai Roro Kidul dan berhasil kembali ke dunia manusia, Raka kini benar-benar bisa merasakan kehangatan yang selama ini ia rindukan, pelukan ayah dan ibunya, suara ombak yang tenang, dan desiran angin lembut yang membelai wajahnya di desa pesisir. Ia bersyukur bisa kembali ke pangkuan keluarganya, meski ia tahu perjalanan hidupnya telah membuatnya berbeda. Raka memilih meninggalkan kehidupan sebagai nelayan dan beralih menjadi penggembala kambing di desa. Setiap pagi, ia membawa kawanan kambingnya ke padang rumput hijau yang menghampar di tepi bukit, mengarahkan mereka dengan sabar dan penuh kasih sayang. Kehidupan barunya yang sederhana memberi Raka ketenangan batin. Meski ia masih menyimpan kesaktian yang diwariskan oleh Nyai Roro Kidul, ia memilih hidup dengan rendah hati, menghindari penggunaan kekuatannya kecuali saat benar-benar diperlukan. Hari-hari Raka kini penuh dengan kebahagiaan yang tulus. Keluarganya kembali lengkap, dan mereka bisa berbagi tawa serta cerita setiap malam di depan perapian.
Kiai Abdullah yang setia mendampingi keluarganya dalam perjuangan spiritual pun masih sering datang berkunjung, memastikan bahwa Raka tetap di jalan yang benar dan selalu mengingatkan tentang kekuatan doa. Meskipun Raka kini menjalani kehidupan yang tampak sederhana, semua orang di desanya tahu bahwa ada kekuatan besar yang pernah ia taklukkan dan rahasia yang ia simpan dalam diam. Desa kecil itu pun selalu memandangnya dengan hormat, menghormati perjalanannya dan keteguhan hatinya. Kisah Raka menjadi pelajaran bagi semua orang di desanya tentang arti ketulusan, kesetiaan pada keluarga, dan keberanian untuk menentang kekuatan yang menghalangi cintanya pada kehidupan sederhana. Raka kini hidup bahagia, tenang, dan penuh berkah bersama keluarganya, tanpa perlu lagi takut pada bayang-bayang dari kerajaan laut. Akhir dari kisahnya menjadi awal yang baru untuk hidup damai di desa, di bawah langit biru dan matahari.